Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semuanya kelas 11 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3. Ini adalah materi pertama, mata pelajaran fisiologi. Ini saya harap anak-anak semuanya sudah meminjam buku, sehingga anak-anak semuanya dalam menonton video ini sudah menggunakan buku ini, dan anak semuanya silakan dibuka halaman 5 tentang pembentukan kelompok sosial. Jadi materi yang pertama ini adalah tentang kelompok sosial, dasar-dasar pembentukan kelompok sosial, kemudian apa itu kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, kemudian faktor terbentuknya kelompok sosial. Baik anak-anak semuanya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu kelompok sosial. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia ini pasti saling membutuhkan, ya. Jadi karena kita adalah makhluk sosial, maka otomatis terbentuknya kelompok sosial dengan tujuan masing-masing, dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. Jadi kelompok sosial ini adalah himpunan manusia yang saling membutuhkan dan saling menolong, sehingga muncullah suatu kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, kalau di sekolah ada kelompok sosial namanya OSIS, ya, itu adalah kelompok sosial, ya. Jadi manusia ini yang bermacam-macam, individu satu dengan yang lainnya berkumpul kemudian membentuk suatu kelompok. Nah, itulah namanya kelompok sosial. Nah, ciri-ciri kelompok sosial dalam buku halaman 9 itu jelaskan setiap anggota harus memiliki kesadaran bahwa dia adalah sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Nah, bisa dalam satu kelompok OSIS, ya, setiap anggota OSIS harus sadar, harus tahu bahwa dia adalah bagian dari kelompok itu, sehingga apa tujuan dari OSIS itu bisa tercapai. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Setiap anggota dalam kelompok OSIS itu harus ada hubungan timbal balik, saling menolong, saling membantu, dan saling memberi. Apa itu dalam bentuk gagasan, ide, tenaga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Iya, kelompok sosial bukan hanya di OSIS, kalau di kalau di sekolah tetap OSIS. Kalau di lingkungan masyarakat kita banyak, mungkin ada persatuan paguyuban Sunda, persatuan anak-anak Musi, persatuan anak-anak Cecar, dan sebagainya. Nah, di situ sehingga adanya kelompok sosial itu, mereka bisa saling erat hubungannya, ya. Setiap kali bertemu ada rasa atau kepentingan yang sama. Contoh lain adalah mungkin partai politik. Partai politik adalah kelompok sosial. Mereka mempunyai tujuan masing-masing, mempunyai kepentingan masing-masing, sehingga mereka membentuk suatu partai politik, partai A, B, dan banyak partai di Indonesia ini tentu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian ciri-ciri yang keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dinamakan kelompok sosial itu pasti harus ada strukturnya, ada ketua, ada sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Harus memiliki struktur, ya. Jadi kelompok sosial, dinamakan kelompok sosial, harus memiliki ciri-ciri strukturisasinya. Harus ada ketua, ada penasehat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri yang kelima, bersistem dan berproses. Iya, pasti otomatis dalam pembentukan kelompok sosial harus ada prosesnya, ya, harus ada prosesnya. Proses pembentukan ketua, proses pemilihan ketua,
proses menentukan anggaran dasarnya, proses menentukan tujuannya, apa tujuan ini dibentuk gitu ya. Itu namanya yang kelima tadi. Selanjutnya yang keenam, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung pada kesungguhan anggota dalam melaksanakan perannya. Iya, jelas sekali. Ya, memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan kelompoknya tetap terjaga ya. Berapa tahun sekali ganti ketua gitu ya. Selanjutnya yang ke-7, memiliki norma-norma yang mengatur hubungan di antara mereka, para anggotanya. Norma-norma ini aturannya. Nah, dalam suatu kelompok sosial pasti dijelaskan di situ aturannya, bahwa anggotanya misalnya nih, anggota setiap tanggal sekian harus kumpul. Apabila tidak kumpul maka dalam 3 kali tidak hadir maka akan dicoret. Nah, itu adalah salah satu contoh aturan atau norma, bahwa anggotanya dilarang pesta malam misalnya. Apabila ketahuan pesta malam maka akan dikeluarkan dari anggota kelompoknya. Itu adalah salah satu ciri-cirinya. Selanjutnya yang ke-8, memiliki kepentingan bersama. Iya, dalam suatu himpunan, dalam suatu kelompok manusia, dalam suatu kelompok sosial pasti memiliki tujuan dan kepentingan yang bersama, gitu ya. Itu jadi itulah ciri-cirinya, ada 8 hingga apabila kamu menemukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan apabila kamu terbentuk dalam suatu kelompok sosial, itu tadi ciri-cirinya. Salah satunya harus memiliki struktur, harus memiliki tujuan yang bersama atau kepentingan bersama, memiliki norma dan lain sebagainya. Ada 8 tadi ya. Bila lebih jelasnya dibuka halaman 9 dan 10 pada buku sosiologi. Terus selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kelompok sosial. Kenapa sih harus ada kelompok sosial? Apa yang menyebabkan ini bisa terjadi, bisa terbentuk? 1, kedekatan. Ya enggak? Kalau jauh ngapa nanti bentuk sosial? Ya. Kedekatan apa? Kedekatan geografis tempat tinggalnya. Ya, misal di SP9 gitu ya. Masa mau kumpul atau membuat kedekatan membuat kelompok sosial dengan orang Aceh gitu kan? Yang jauh di sana untuk apa? Ya. Jadi kedekatan geografis dan tempat tinggal, sehingga ketika kita berkomunikasi, mengkomunikasikan atau dalam perhimpunannya mudah atau mudah dijangkau. Kedekatan apa lagi? Kedekatan daerah asal. Nah, misal nih yang dari orang Batak, misal ini ya, membuat suatu kelompok orang Batak, gitu kan? Kedekatan daerah asal. Kemudian yang dari Jawa membuat kelompok suku Jawa, tersebut para anggota transmigrasi, ya, daerah asal. Saya dulu pernah membuat suatu kelompok sosial ketika saya masih di Lingga. Dulu namanya Cecar Community, ya, tahun 2010 saya bentuk itu. Nah, itu berasal dari daerah asalnya sama, ya. Anak-anak yang dari Cecar, dari daerah Cecarnya maksudnya ya dari SP9, SP8, Sadu, Tambangan, Plawe, Tarung, kemudian Kota Baru, SP6 terus sampai Kecamatan BTS Sulu ini yang sekolah di Lubuk Linggau, bagi yang SMA maupun yang kuliah. Saya buat suatu forum ataupun kelompok sosial namanya Cecar Community. Nah, itu kan suatu proses terbentuknya kelompok sosial ini yang mengaitkan daerah asalnya, daerah asal, sehingga ketika ada sesuatu anggota yang mempunyai kendala ataupun kesulitan, maka kelompok sosial inilah yang akan berperan membantu, ya, saling meringankan. Tujuannya apa? Itu tadi, supaya para anggotanya ini merasa tertolong ataupun memiliki kedekatan tadi, memiliki tujuan yang sama. Kemudian selain kedekatan ada kesamaan, ya, kesamaan kepentingan. Jadi
kesamaan kepentingan misalnya. Jadi antara individu A dengan individu B terus membentuk suatu kelompok, kemudian memiliki kesamaan kepentingan. Misalnya kepentingannya apa? Contoh partai politik, ya. Partai politik. Adanya dasar kesamaan kepentingan, maka kelompok sosial ini akan bekerja sama demi mencapai kepentingan itu, ya. Partai politik itu saling bekerja sama dalam satu anggota partai politik. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Gitu. Kemudian kesamaan keturunan, ya. Keturunan biasanya landasi untuk menyambung tali persaudaraan. Biasa kita menyebut pernah atau kita dengar ada kelompok arisan, gitu ya, dari keturunan si A, ya, atau dari keluarga si A. Jadi situ ada kesamaan dari keturunan, puyangnya ini gitu ya, nyambung jadi satu, jadi forum, jadi kelompok sosial, maka diadakan arisan, gitu kan. Dalam sebulan sekali harus kumpul gitu. Selanjutnya kesamaan nasib. Nah, ini kesamaan nasib nih, ya. Indonesia dulu adanya rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi itu karena sama-sama kesamaan nasib. Sama nasib apa? Dijajah oleh Belanda. Maka kesamaan nasib inilah membentuk meningkatkan rasa nasionalisme, ya. Kesamaan nasib. Jadi nasib ini sama-sama dijajah sehingga membentuk atau meningkatkan rasa nasionalisme. Ya, itu adalah faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Ada kedekatan, kesamaan, gitu ya. Kesamaan ini bisa kesamaan kepentingan, sama-sama memiliki tujuan dan kepentingan yang sama sehingga terbentuk kelompok sosial. Kesamaan keturunan, misalnya keturunan Tionghoa, misalnya keturunan Jawa, keturunan Musi membentuk suatu kelompok sosial, atau keturunan Minang, gitu ya. Kemudian kesamaan nasib, merasa nasibnya sama tadi, ya. Jadi di situ terpikir oleh mereka, bagaimana kalau kita membuat suatu kelompok sosial. Misal di daerah pesisir, kesamaan nasib mereka sama. Siapa kesamaan nasib mereka? Jadi nelayan, maka terbentuklah kelompok nelayan. Misal di perkebunan di daerah kita ini, maka terbentuklah kelompok petani, kita sebut dengan kelompok tani. Nah, itu adalah kesamaan nasib, ya. Kemudian guru, kesamaan nasib juga, ada forum guru atau PGRI, gitu ya, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian siswa, kesamaan nasib, misalnya sama-sama jomblo, buat kelompok di situ, kelompok jomblo, gitu ya. Ya, itu adalah faktor-faktor terbentuknya kelompok sosial. Baik, itu saja dulu materi kita. Silahkan dibuka video ini, ya. Saya jelaskan secara singkat saja, karena saya takut nanti durasi waktunya terlalu jauh. Kasihan nanti paketnya terlalu banyak yang dipakai. Untuk tugasnya nanti saya kirimkan melalui link di grup WA kita, ya. Bagi yang tidak punya paket, tidak punya handphone, bisa nanti mengirimkan tugasnya ke sekolah kita, ya. Itu saja anak semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak ada halangan apapun, tetap menjalankan aktivitasnya, yaitu tetap belajar, karena belajar adalah kewajiban kita, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.